Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan senantiasa mengasihi kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Kita ada sebagaimana kita ada pagi hari ini, kita percaya hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Saudara-saudaraku sekalian, mari kita gunakan waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan yang saya akan baca dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-25. Namun sebelum itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang saya kasihi, sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa kami di dalam sorga, Engkau Allah pemilik kehidupan kami. Engkau gembala agung bagi kami yang tidak pernah meninggalkan kami domba-dombamu. Terima kasih untuk pagi hari ini Engkau anugerahkan kepada kami. Kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong dan bantu kami untuk bisa mengerti dan memahami arti firman-Mu yang akan kami dengarkan ini. Bersabdalah kepada kami sedia mendengar. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, dengarkanlah kami. Amin. Sekali lagi, bacaan kita adalah Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-35. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka mentaati pesan itu, dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu, imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika penjahat-penjahat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya, apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu? Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak." Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, "Berbahagia setiap orang yang mendengarnya dan melakukannya." Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, bacaan firman Tuhan pagi hari ini akan kita renungkan dalam sebuah tema perenungan, teruslah bersaksi. Teruslah bersaksi. Saudara-saudara, pernahkah Anda merasa dihadapkan pada situasi di mana segala sesuatu nampaknya menentang Anda? Anda mungkin merasa diperlakukan tidak adil, diabaikan,
atau bahkan disingkirkan hanya karena Anda membagikan kesaksian iman. Pengalaman seperti ini mungkin pernah atau sering terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi hari ini kita akan belajar dari para rasul yang menghadapi tekanan, ancaman, dan penindasan karena pewartaan Injil. Melalui kisah ini, kita akan melihat bagaimana kuasa Allah yang suci dan kedaulatannya melampaui segala bentuk kekuasaan duniawi. Peristiwa yang terjadi dalam bacaan kita ini adalah bagian penting dari perjalanan awal gereja Kristen, khususnya di Yerusalem. Dalam kisah ini, para rasul ditangkap oleh pemimpin agama Yahudi dari aliran Saduki. Itu nyata di ayat 17. Golongan ini terdiri dari orang-orang yang tidak percaya pada kebangkitan dan adanya malaikat. Mereka berpengaruh besar dalam mahkamah agama Yahudi yang disebut Sanhedrin. Mereka sangat iri hati, terbakar oleh kecemburuan besar yang lahir dari ketakutan kehilangan kekuasaan dan pengaruh. Karena itulah, mereka menggunakan pengaruhnya untuk menangkap para rasul. Tetapi para rasul kemudian dilepaskan oleh malaikat Tuhan dan kembali mengajar di bait Allah. Melalui peristiwa ini, Allah hendak menunjukkan kedaulatannya terhadap para penentang, karena yang menjembloskan para rasul adalah golongan Saduki yang tidak percaya pada adanya malaikat. Maka Allah memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk membebaskan para rasul, karena para Saduki ini tidak percaya adanya kebangkitan. Maka Allah membebaskan para rasul dari penjara untuk terus mewartakan kebangkitan Kristus. Saudara-saudara, ada banyak yang bisa menjadi penjara kita dalam memberitakan berita sukacita Paskah. Iri hati, dengki, kekuasaan, kekayaan, kehormatan, dan lain-lain sebagainya. Ada rupa-rupa kuasa yang bisa menjembloskan kita ke dalam penjara tersebut. Tetapi Allah telah menunjukkan bahwa tidak ada kuasa apapun yang dapat merintangi pekerjaan, pewartaan, dan pengajaran tentang keselamatan melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Saudara-saudara, teruslah bersaksi. Biarkan Allah yang berperkara di atas kesaksian kita. Amin. Firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari kembali kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Tuhan kami. Firman-Mu kami dengar. Apa yang Engkau lakukan terhadap para rasul, bagaimana Engkau melepaskan mereka dari berbagai penderitaan, tekanan, halangan, dan memberitakan Injil. Firman-Mu ini meyakinkan kami bahwa melalui Kristus yang bangkit, pemberitaan Injil, kesaksian tentang kematian dan kebangkitan Yesus Tuhan kami, sesungguhnya tidak ada lagi kuasa yang dapat menghalanginya. Engkau selalu memberi kelepasan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh memberi diri melayani Tuhan. Kiranya ini menjadi keyakinan kami, sehingga kami tidak takut akan berbagai tantangan dan persoalan di dalam memberitakan tentang Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ya Allah Bapa kami di sorga, berikan kami hikmat untuk terus
menyerahkan kehidupan pelayanan gerejamu di tengah-tengah dunia ini. Kami percaya Engkau yang bangkit, Engkau adalah Tuhan, Engkau Allah yang berotoritas atas kekuatan apapun di jagat raya ini. Engkau Tuhan, Tuhan satu-satunya yang mempunyai kuasa baik di bumi maupun di sorga. Allah Bapa kami dalam sorga, kami berdoa bahwa dalam melaksanakan tanggung jawab kami, pekerjaan kami, menjalani hidup kami sepanjang hari ini, kami terus menaruh harap kepadamu. Engkaulah harapan kami dan Engkaulah satu-satunya pertolongan kami. Tuhan Bapa di sorga, berikan kami hikmat supaya kehidupan kami sepanjang hari ini, di dalam kami bekerja, di dalam kami melaksanakan panggilan dan tanggung jawab kami masing-masing, semuanya akan mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Ya Allah, berdoa untuk saudara-saudara kami, keluarga kami, anak-anak Tuhan dimanapun sedang berada, yang sedang dalam pergumulan oleh sakit penyakit, Tuhan menyembuhkan mereka. Saudara-saudara kami, umat Tuhan yang bergumul karena duka cita, Tuhan, tanpa kami menyebut nama mereka, Engkau yang tahu, Engkau yang maha melihatnya, seperti apa keadaan mereka. Engkau satu-satunya penguasa yang dapat mengetahuinya. Kami hanya mohon, Tuhan kasihani mereka, hiburkan dan karuniakan kekuatan iman. Bapa di sorga, terus kami juga berdoa untuk pelayanan gerejamu dimanapun di muka bumi ini. Engkau menyatakan kuasa-Mu di dalamnya, sehingga pemberitaan Injil tidak ada satu kekuasaan manapun yang dapat menghalanginya. Berikan hikmat kepada setiap orang yang Engkau pilih dan turut menjadi teman-teman sekerja Allah. Tuhan Bapa di sorga, kami tak lupa mendoakan bangsa negara kami. Kami rindu Bapa di sorga, bangsa ini, tempat di mana kami berada, senantiasa dalam keadaan aman dan kondusif. Kami senantiasa menikmati dan mengalami damai sejahtera. Karena itu Bapa di sorga, pemerintah kami berikan akal budi, hikmat di dalam menata, membangun, dan mengusahakan kesejahteraan bagi bangsa ini. Ini doa kami, ini permohonan kami kepadamu Bapa. Kiranya Engkau berkenan mendengarkan kami. Kami mohon kepadamu melalui Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.